Melihat pasukannya justru saling membunuh satu sama lain, di sini Kaisar Liao berniat untuk surrender dan menyerahkan jabatannya kepada Pangeran Liao, di mana hal itu untuk mengakhiri perang antar saudara tersebut sebelum bertambah korban lebih banyak lagi. Sementara itu, Xiao Feng yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Pangeran Liao langsung melancarkan serangan dadakan untuk merebut segel prajurit dari tangan Pangeran Liao dan dengan mudah menghabisinya saat itu juga. Setelah Xiao Feng berhasil membunuh Pangeran Liao dan merebut segel prajurit, akhirnya seluruh prajurit yang semula memberontak kembali patuh kepada Kaisar sekaligus menyudahi perang antar saudara tersebut. Berkat kontribusi dan keberanian Xiao Feng membunuh Pangeran Liao, di sini Kaisar Liao ingin mengangkat Xiao Feng menjadi pangeran sekaligus jenderal untuk menggantikan posisi Pangeran Liao yang barusan dia bunuh. Awalnya Xiao Feng sempat menolak permintaan tersebut karena dia lebih nyaman menjadi rakyat biasa, nggak resiko ketimbang menjadi pejabat negara yang rentan korupsi. Namun entah bagaimana caranya Kaisar Liao berterima kasih setelah Xiao Feng menyelamatkan nyawanya dan seluruh dinastinya, dia malah menawarkan jabatannya sendiri sebagai kaisar kepada Xiao Feng yang otomatis jabatan itu mempunyai tanggung jawab lebih besar. Akhirnya Xiao Feng pun bersedia menerima jabatan sebagai yang tadi aja yang pangeran. Singkat cerita, setelah mendapat jabatan sebagai Pangeran Liao dengan segala privilege-nya, di sini Xiao Feng begitu dihormati layaknya pangeran konvensional pada umumnya dan sangat berbeda jauh sewaktu di Sekte Pengemis. Bahkan dia juga dipersilahkan untuk menempati istana yang dulu dihuni oleh Pangeran Liao sebelumnya. Selanjutnya, Xiao Feng lalu dibawa Kaisar Liao untuk menemaninya menikmati jamuan di istana sebagai rasa terima kasih atas jasanya yang telah mendamaikan dinasti Liao. Namun di tengah acara tersebut, salah satu bawahan dari Kaisar Liao muncul dan mempertanyakan keputusan Kaisar Liao yang telah mengangkat Xiao Feng menjadi pangeran. Karena bagaimanapun juga di masa lalu, Xiao Feng adalah orang yang paling bertanggung jawab terkait gagalnya dinasti Liao menginvasi dinasti Song. 战场上见过这位枭雄的确他是谁啊？陛下，逃了呀！ Mendengar pernyataan barusan yang terkesan menyudutkan kepahlawanan Xiao Feng, di sini Kaisar Liao lalu mengancam semua bawahannya untuk tidak kembali mengungkit masa lalu Xiao Feng. Bahkan dia tidak segan-segan untuk membunuhnya jika sampai ada orang yang berani mengungkitnya. Untuk meyakinkan bawahannya kalau keputusan beliau mengangkat Xiao Feng sebagai pangeran bisa dipertanggungjawabkan, Kaisar lalu memerintahkan Xiao Feng untuk segera bertindak menginvasi dinasti Song. Sebagai orang normal seperti saya, mungkin saya tidak akan membuang kesempatan tersebut untuk membalas semua orang yang telah memfitnah Xiao Feng selama ini. Namun hal itu sama sekali tidak terbesit dalam pikiran Xiao Feng, di mana dia justru sempat tidak percaya diri karena menaklukkan dinasti Song tidak hanya teori dan perlu effort yang tinggi. Terlebih dirinya belum mempunyai pengalaman yang matang dalam strategi militer. Mendengar hal itu, Kaisar lalu menyarankan untuk menggunakan strategi adu domba yang memanfaatkan perselisihan yang terjadi di dalam sistem pemerintahan dinasti Song. 臣明白。 Di sini Xiao Feng sempat curhat kepada Azi terkait tugas pertamanya tersebut, di mana hal itu sangat bertentangan dengan hati nuraninya karena bagaimanapun juga sejak kecil dia tinggal di Sekte Pengemis yang merupakan wilayah dari dinasti Song, dan bisa dipastikan rakyatlah yang pertama kali menjadi korban baik dari pihak yang menang ataupun yang kalah. Namun sebaliknya, jika dia mengundurkan diri dari jabatannya saat ini, takutnya hal itu akan menyinggung perasaan Kaisar Liao yang selama ini baik kepadanya. 送给你，谢美，要不随我一起去南京？好啊。
Di sini, Xiao Feng dan Azi memutuskan untuk berburu sembari memikirkan langkah selanjutnya, di mana mereka dikejutkan dengan bawahannya yang telah berhasil menangkap beberapa warga sipil dinasti Song di wilayah perbatasan. Di sini, Xiao Feng melihat salah satu anggota sekte pengemis yang juga tertangkap dan mencoba menyerangnya saat itu juga. Beruntung, Xiao Feng berhasil menghindari serangan tersebut. Orang ini bernama Tanzi, di mana beliau sengaja berpura-pura tertangkap untuk menyerang Xiao Feng dan membalaskan kematian orang tuanya yang waktu itu tewas ketika berhadapan dengan Xiao Feng. Berbeda dengan Pangeran Liao sebelumnya yang suka menahan orang-orang dari dinasti Song untuk disiksa, Xiao Feng justru membebaskan mereka semua dan menyuruh mereka untuk gimana lah biar nggak tertangkap lagi. Sementara itu, Tanzi yang juga dibebaskan tidak sengaja menemukan kitab yang terjatuh dari baju Xiao Feng sewaktu menghindari serangannya, di mana kitab itu adalah peninggalan almarhum Azu yang waktu itu dia curi dari kuil Shaolin. Namun ketika Tanzi akan pergi, dua orang prajurit tiba-tiba menangkapnya lagi dan ternyata kedua prajurit tersebut adalah utusan Azi yang ditugaskan untuk menangkap dan membawanya ke istana tanpa sepengetahuan Xiao Feng. Tidak hanya itu, Azi juga menutupi wajah Tanzi dengan topeng besi untuk menyembunyikan identitasnya di depan Xiao Feng. Di luar, diperlihatkan Xiao Feng dan bawahannya yang sedang membahas rencana selanjutnya untuk membuka pasar perdagangan di wilayah sektor perbatasan, di mana hal itu bertujuan untuk sedikit mengurangi konflik dan peperangan antara dinasti Liao dan Song. Di sini, bawahannya juga memberitahu kalau utusan dari dinasti Song akan segera datang untuk membahas rincian perdamaian. Lalu setelah diberitahu kalau utusan tersebut juga adalah mata-mata yang sudah sering kali memberikan arsip penting soal strategi militer dinasti Song yang telah dibeli oleh Pangeran Liao sebelumnya dengan harga tinggi, akhirnya Xiao Feng bersedia untuk menemui utusan tersebut. Namun malam harinya ketika utusan dinasti Song telah sampai dan disambut langsung oleh Xiao Feng, utusan dinasti Song itu justru mengira kalau Xiao Feng adalah pengkhianat sepertinya dengan membahas masa lalu sewaktu di gerbang Yanmen, di mana Xiao Feng yang memang dari awal adalah tipikal orang yang sangat anti dengan seseorang yang munafik pun langsung menusuk tangannya saat itu juga. 我要跟我雁门关的军情，是你先。 Keesokan harinya, si utusan lalu melapor kepada Kaisar Liao terkait insiden penusukan yang menimpa tangannya dengan membawa beberapa saksi untuk menguatkan perkataannya tersebut. Bahkan salah satu bawahannya berkata kalau kekejaman Xiao Feng akan membuat masalah bagi dinasti Liao di masa depan dan menyuruh Kaisar Liao untuk segera menangani kasus tersebut. Kabar mengenai pengangkatan Xiao Feng menjadi Pangeran Liao ternyata juga sudah sampai ke telinga Duan Yu, di mana kabar tersebut tentu saja akan membuat kesalahpahaman di dunia persilatan dinasti Song. Karena sebelumnya Duan Yu telah berupaya membantu membersihkan nama Xiao Feng yang saat ini ternyata berada di pihak musuh. Di mana hal itu membuat Duan Yu khawatir kalau suatu saat mereka berdua akan berakhir adu mekanik di medan perang yang harus mengorbankan tali persaudaraan di antara mereka berdua. Walaupun begitu, di sini bawahannya sempat memberi wejangan kepada Duan Yu meskipun mereka berdua telah menjadi saudara angkat, namun Duan Yu harus memiliki sikap tegas dan bertanggung jawab untuk mengesampingkan hubungan saudara demi kemaslahatan negerinya. Terlebih, dia adalah satu-satunya pewaris tahta di kerajaannya. 莫要因为兄弟情谊，就要对大理有一份责任在。 Sementara itu, Azi yang bosan karena tidak mendapat kunjungan dari Xiao Feng yang sudah sibuk dengan jabatannya yang sekarang, dia lalu memaksa Tanzi, si kepala besi, untuk menemaninya mencari kelabang dengan menggunakan alat milik gurunya, di mana hal itu dilakukannya untuk mempelajari teknik telapak racun yang sebelumnya diajarkan oleh gurunya.
Singkat cerita, setelah mendapatkan apa yang dicari, Azi lalu menyuruh memasukkan tangan kepala besi ke dalam guci yang di dalamnya terdapat kelabang, di mana hal itu bertujuan untuk mengambil sampel darahnya dan dimasukkan ke dalam alat miliknya. Tidak butuh waktu lama, Azi berhasil mengekstrak racun kelabang tersebut sekaligus melatih jurus telapak racun miliknya. Sementara itu, kepala besi yang sendirian menahan rasa sakit dari racun kelabang yang sudah menginfeksi tangannya mulai memperagakan jurus-jurus yang ada di buku penguat otot yang tidak sengaja dia jatuhkan. Tanpa diduga, racun kelabang yang mengalir di dalam tubuh kepala besi menghilang dengan cepat yang membuat tubuhnya normal kembali. Mengetahui kondisi tubuh kepala besi normal tanpa lecet sedikit pun setelah terkena racun kelabang, Azi kembali mengajaknya untuk berburu hewan beracun lainnya, di mana Azi sempat terkesima setelah melihat seekor ulat sutra es yang dapat membekukan ular secara instan saat Baiwan. Singkat cerita, setelah susah payah mencari keberadaan ulat sutra tersebut, akhirnya kepala besi menemukan ulat yang dicari yang ternyata adalah hewan peliharaan seorang biksu. Tanpa buang waktu, kepala besi langsung mengambil ulat itu dan menyerahkannya kepada Azi. Namun alih-alih mengucapkan terima kasih, untuk kedua kalinya dia kembali menyuruh kepala besi untuk memasukkan tangannya dan mengambil sampel darahnya. Dan akhirnya kepala besi pun dinyatakan innalillahi di tempat setelah terkena racun dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya, di mana tanpa rasa bersalah sedikit pun Azi lalu menyuruh pengawalnya untuk segera membuang jasadnya ke sungai, sementara dirinya kembali berlatih untuk menyempurnakan jurus telapak racunnya. Namun yang tidak disadari adalah berkat pondasi nasi rendang dan jurus penguat otot yang dia pelajari dari kitab Xiaofeng dan juga posisi kepala besi yang mengkoprolkan tubuhnya sewaktu digigit ulat sutra es, akhirnya kepala besi selamat dari maut dan terbangun di pinggiran sungai. Menyadari teknik yang dia pelajari mampu membuatnya kebal dari segala jenis racun, dia kembali fokus untuk memperdalam jurus dari kitab tersebut. Lalu setelah beberapa hari mempelajari teknik penguat otot, ketika kepala besi ingin pergi meninggalkan tempat tersebut, dari balik semak-semak dia melihat pemimpin Daren, salah satu petinggi sekte pengemis yang dulu memberontak Xiaofeng, sedang adu mulut dengan seseorang yang bernama Ketua Xingxiu, yang mana ternyata dia adalah gurunya Azi dan tujuan kedatangannya ke sana adalah menghadiri undangan dari kakak seperguruannya sekaligus mencari Xiaofeng dan juga Azi karena ternyata alat pengekstrak racun yang dibawa oleh Azi adalah salah satu benda berharga miliknya yang dicuri. Namun di sini saat Ketua Xingxiu tiba di tempat tersebut, pemimpin Daren justru menyambut kedatangannya dengan formasi dan jebakan yang sebelumnya telah mereka siapkan. Di sini, ketika salah satu anggota sekte pengemis mencoba menyerangnya, dia justru terkena racun yang sangat mematikan yang membuat orang tersebut innalillahi di tempat. Dan bahkan anggota lain yang berniat menolongnya pun ikut terkena racun tersebut, yang mana hal itu jelas membuktikan kalau ilmu bela diri yang dipelajari Ketua Xingxiu berbeda dengan manusia konvensional pada umumnya. Tidak hanya itu, Ketua Xingxiu juga berhasil melepaskan panah beracun yang mengarah tepat ke tubuh pemimpin Daren yang membuat mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Disinilah kepala besi muncul untuk menyelamatkan mereka semua, tapi alih-alih berterima kasih, Ketua Xingxiu justru menyuruh kepala besi untuk mengecek anggota sekte pengemis yang sebelumnya terkena racun, dengan harapan dia juga akan terkena racun dan meninggal di tempat.
Namun ketua Xingqiu justru kagum dengan kekuatan kepala besi karena dia bisa menetralisir racun tersebut dengan mudah, yang padahal kepala besi sendiri pun tidak mengetahui soal kekuatan di dalam tubuhnya. Bahkan dia secara refleks mampu menahan serangan yang dilancarkan oleh ketua Xingqiu. Mengetahui potensi dan bakat yang dimiliki pemuda tersebut sangat langka, akhirnya ketua Xingqiu pun mengangkatnya untuk menjadi muridnya. 愿归入师父门下，请师父收留。 Sementara itu di tempat lain, seorang master bernama Chong Bian yang juga adalah kakak seperguruan dari ketua Xingqiu mengundang seluruh pemain catur di daratan tengah untuk memecahkan permainan caturnya, di mana orang pertama yang datang ke tempat tersebut adalah Duan Yu, diikuti oleh ketua Xingqiu dan para biksu dari Shaolin. Setelah mencoba bermain catur melawannya, di sini Duan Yu tiba-tiba menyerah dalam permainan tersebut yang padahal hanya tinggal beberapa langkah untuk memecahkan permainan catur Chong Bian. Melihat strategi yang ada di papan catur itu, Duan Yu langsung teringat dengan patung wanita yang ada di gua saat dia tidak sengaja menemukan kitab yang membuatnya overpower. Di sini muncul keanehan di mana salah satu murid Chong Bian muntah darah ketika akan melanjutkan permainan catur Duan Yu, karena ternyata permainan catur tersebut memiliki efek halusinasi yang bisa menghipnotis dan melukai tenaga dalam orang yang mencoba memecahkannya. Sebenarnya strategi catur tersebut hanya sederhana, namun bahkan Chong Bian sendiri yang dari dulu mempelajari strategi dalam permainan catur pun sampai saat ini tidak mampu memecahkannya, karena permainan catur ini disusun langsung oleh gurunya selama 30 tahun dengan misteri yang ada di dalam permainan tersebut. Di tengah penjelasan itu, tiba-tiba ada seseorang yang dari jauh menggerakkan bidak catur, di mana ternyata orang itu adalah Jiu Mozi. Tidak hanya itu, Murong Fu ternyata juga datang ke tempat tersebut untuk memenuhi undangan dari Chong Bian. Di sini, akhirnya Jiu Mozi bertarung melawan Murong Fu dalam permainan catur tersebut dan sempat memainkan beberapa langkah, sampai akhirnya Jiu Mozi mengundurkan diri dalam permainan itu, dan di sisi lain, Murong Fu yang pantang menyerah justru masuk ke dalam trik halusinasi papan catur tersebut yang membuatnya ingin melakukan on goal. Beruntung, Duan Yu dengan gercep menahannya menggunakan jurus jari 6 nadi. Tidak hanya mereka, bahkan anggota 4 Dewa Buaya Selatan juga muncul bersama pemimpinnya yaitu Duan Yanqing yang langsung mengambil alih permainan catur. Meskipun pengalamannya bermain catur terkenal sekabupaten, namun Duan Yanqing masih kesulitan untuk menyelesaikan permainan catur tersebut, di mana dia juga masuk ke dalam trik halusinasi dan ingin melakukan on goal seperti apa yang dilakukan Murong Fu sebelumnya. Sementara itu, Suzu yang baru menyadari kalau papan catur itu mampu menghipnotis siapapun pemainnya untuk melakukan on goal, akhirnya terpikir sebuah ide untuk memainkan catur itu dengan asal-asalan untuk menghentikan trik halusinasi yang sedang merasuki pikiran Duan Yanqing. Dan benar aja, gerakan tersebut otomatis menyelamatkan Duan Yanqing yang membuatnya langsung tersadar. Namun sebagai konsekuensinya, di sini Suzu harus meneruskan permainan tersebut. Bahkan Chong Bian mengancam akan membunuhnya jika sampai tidak menyelesaikan permainan itu, yang mana Suzu sama sekali tidak mengerti cara bermain catur. Namun setelah mendapat bisikan goib dari Duan Yanqing sebagai balas budi untuk menentukan langkah selanjutnya, akhirnya Suzu pun mulai menjalankan bidak catur tersebut.
Dan secara mengejutkan, karena Suzu tidak mempunyai kekuatan bela diri sedikit pun, dia tidak terpengaruh halusinasi di papan catur tersebut dan berkat bantuan contekan dari Duan Yanjing, dia menjadi orang pertama yang mampu menyelesaikan permainan catur yang belum terpecahkan selama 30 tahun tersebut. Di sini ketika Suzu ingin berkata jujur kalau dirinya dibantu oleh seseorang, Duan Yanjing langsung melarangnya karena hal itu akan menimbulkan pro kontra yang mungkin bahkan bisa mengancam nyawanya. 此个秘密不可揭穿，恐有性命之虞。 Sebagai hadiahnya, Chong Bian langsung melemparkan Suzu ke dalam gua, di mana di sisi lain dari gua tersebut, dia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang bermeditasi, di mana kakek ini adalah guru dari Chong Bian dan tetua Xingxiu, sekaligus pemimpin aliran Xiaoyao yang sudah puluhan tahun bertapa di tempat tersebut. Namun belum diketahui apa tujuannya, si kakek langsung menghilangkan semua aliran Shaolin yang ada di dalam tubuh Suzu dan menggantinya dengan jurus sakti Beiming miliknya, yaitu aliran yang sama dengan yang dipelajari oleh Duan Yu.